لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أماني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah.
Kemarin masalah ilmunya. Oh, ilmu hayat sama basar. Sekarang sifat alam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Artinya berkata-kata. Dari mana kita tahu bahwa Allah berkata-kata? Karena kita barang mati dimasukin barang hidup, si mati jadi hidup. Ulang. Kita barang mati dimasukin barang hidup. Ngomongnya yang gampang nih. Bukan kuliahan, bukan. Itu kan akademisi. Nanti bahasa kampungnya aja. Barang mati dikasih benda hidup. Jadi hidup. Habis itu. Kita tahu bahwa Allah itu hidup dari mana? Karena kita mati. Dikasih benda hidup. Jadi hidup. Terusin. Kita ini benda mati. Kagak bisa ngomong. Dikasih. Kalau lidah kan cuma alat, Pak. Berapa banyak orang lidahnya ada kagak bisa? Ada nggak? Wah, belajar cerdas. Berapa banyak orang lidahnya ada tapi nggak bisa ngomong. Berarti lidah lain, bicara lain. Ada lidah, ada lak-lakan tuh di atasnya. Cuman karena memang kita nggak pernah ngutak-atik masalah gituan. Biar ada lidahnya, ada lak-lakannya. Banyak orang nggak bisa ngomong tetap. Apa kependekan lidahnya? Apa kepanjangan kayak buaya? Apa lak-lakannya pendek? Itu kan ada head dulu tuh kalau masih ngintip coder. Pada punya nggak dulu? Yang kaset itu muter gitu tuh. Karena pada kemana tahu pada hilang. Kan ada head itu. Asal ditekan aja truk muter bunyi. Karena yang di atas neken ke bawah. Jadi bunyi jadinya. Itu cuma alat, Pak. Biar punya alatnya, kalau nggak dikasih sama Allah, bisa nggak ngomong? Berarti lisan lain, ngomong lain. Biar nyambung dulu nih. Ngopi dulu deh. Mana nih? Ngaji. Kalau ngaji tauhid kudu mikir 60 tahun Anda ibadah. Ini kan masih mikir nih, lidah lain, lak-lakan lain, ngomong lain. Berapa Allah udah kasih hadiah. Tapi kita untuk syukur kayaknya susahnya minta ampun. Karena kita terprovokasi dengan situasi. Susah, miskin, ruwet. Jadi nggak ada syukurnya. Di sini ada nggak orang tukang nyari mutiara? Ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang ke hutan. Pohon bambu, ntar ada batunya. Pohon bambu nanti ada kerisnya. Itu kan namanya tuh benda sakti namanya. Padahal Pak, benda sakti itu di sini ada. Nah kalau bambu aja nyimpen benda berkeramat. Di tubuh kita sebenarnya banyak benda-benda berkeramat. Man kagak percaya diri, ya repot lah udah. Kalau sudah kagak percaya diri itu, gua mah kagak mikirin lah, bodo amat. Ya apalagi begitu pikirannya.
Belajar percaya diri, Pak. Quran biar mahal, wahyu. Kalau ini nggak bisa ngomong, gimana? Ininya nggak bisa ngomong, ada Quran. Di antara Quran, kalau yang tahu itu banyak mutiara yang tahu. Tapi kan kalau nggak disuarakan nggak bisa juga. Nih biar wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Padahal hidup hanya bersyukur saja cukup. Jangan sholatnya rajin tapi grundel mulu. Tahajudnya getol benar tapi merasa sial mulu hidup. Padahal puasanya rajin tapi merasa kecewa aja hidup. Kapan mau syukurnya sama Allah? Ini hal yang sepele, Pak, tapi berdampak besar. Sebenarnya hidup nggak usah wiridan, nggak usah jikir-jikir. Jikir tambah getol, tapi hidupnya kecewa mulu. Energinya ini negatif, Pak. Energinya negatif. Karena kita dalam keadaan kecewa. Bisa jadi ngedoa nih, nangis-nangis nih. Nangis bukan nangis masalah pengen ditolongin, kecewanya ini nih. Ya Allah, robah kayak buru-buru. Apa nangis-nangis? Nggak beres urusannya. Kata Allah, lu kapan syukurnya hidup? Ngaji itu gampang, Pak, sebenarnya. Mana kita kebanyakan dalil. Banyakan banyakan dalil, puyeng. Nggak dibawa ke kenyataan, namanya ayatul kauniyat. Di tubuh kita juga banyak yang ngasih tahu ya Quran juga. Jadi Quran itu hanya informasi, Pak. Ini yang diinformasikan ini. Quran ngasih informasi, yang diinformasikan siapa sih? Itu tubuh kita di sini. Banyak mutiaranya. Lisan lain, lidah lain, lak-lakan ke atas tuh, headnya lain. Ame ngomong lain lagi. Bawa ke kiai, Pak Kiai ini anak ngomongnya susah bener ya, belum bisa ngomong. Udah 8 tahun belum ngomong-ngomong, terus sekolahnya gimana nanti? Dibawa ke kiai. Karena yang bisa ngasih ngomong itu mana Allah. Bukan kiainya, itu makan syariat aja. Nah di sini para jamaah tolong bedakan biji mata lain, kornea lain, lensa lain, apa lagi? Retina lain, biji mata keseluruhan lain, ngelihat juga lain lagi. Itu cuman alat, Pak. Masya Allah. Ini al-kalamu. Wajib orang mukmin beriktikad, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah berkata-kata. Sok benar kamu menilai Allah. Allah disifati berkata-kata. Kan kamu makhluk, tahu dari mana? Aku ini benda mati. Dikasih hayat, jadi hidup. Habis hidup, nggak begitu aja Allah kasih. Berkata-kata. Tanggung jawab Allah, Pak, sebenarnya sama kita. Makanya kalau hidup sedih mulu. Hidup tuh kayaknya gue sih jadi sampah, hidup juga. Yang salah sendiri. Nggak ada terima kasihnya sama Allah. Benda keramat di sini banyak.
Senjata di sini banyak. Mutiara di sini banyak. Dari siapa tahu? Quran yang ngasih tahu. Cuman kitanya kagak rajin. Kenapa nggak rajin? Itu dia mikirin sumpah, mumet, ruwet, susah. Mikirinnya gituan melulu. Jadi kagak ada syukurnya. Karena kita jadi jomos pikiran, jadi jomos nafsu. Akhirnya kita diperbudak ame nafsu. Syukurnya susah kan? Syukurnya susah kan? Tahajudnya luar biasa. Sampai hitam jidatnya. Tapi syukurnya kagak ada. Syukur dikasih lidah, dikasih head, dikasih ngomong. Coba lidah ada, headnya ada, nggak bisa ngomong. Duit banyak, nggak bisa ngomong. Apa coba rasanya? Ini kita yang dikasih lengkap sama Allah. Sifat-sifat Tuhan ada di sini. Itu kan sifat Allah berkata-kata. Kalau nggak dikasih, ini kita nggak bisa ngomong bahwa Allah berkata-kata. Buktinya saya benda mati bisa ngomong. Naiklah dulu sumbang. Kalau bulan, Pak ngaji jangan tegang-tegang ya. Sambil santai. Itu penekanan. Wajib orang mukmin beriktikad, berkeyakinan, seyakin-yakinnya bahwa Allah berkata-kata. Dari mana kamu tahu? Kok makhluk bisa menilai Allah belagu bener? Karena kita benda mati bisa ngomong, berarti kita dianugerahi ngomong oleh Sang Maha Ngomong. Gimana nih kalimatnya? Paham gak? Bisa dipahamin gak kalimatnya? Enggak ketinggian kan? Ketinggian gak kalimatnya? Kalau ketinggian saya oper lagi nih bahasa Inggris nih. Huwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin munazzahatin an taqaddumi wa ta'akhuri wa ghairihima min sifatil hawadisi wal Qur'anul azimu al maktubu fil masahifi al makru'u bil alsinati al-mahfuzu bil qulubi al-munazzili ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafhumuhu musawin litilka sifatil qadimati al-qaimati bidzatihi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. An-Nisa surat An-Nisa ayat 144. Wa dalilul aqliyu ala dhalika annahu law lam yattasif bil kalami lattasafa bididdihi wa huwa al-bakmu wa huwa al-bukmu wa tisafuhu bihi batilun li'annahu naqsu wan naqsu alaihi muhalun wa yastahilu alaihi zidduhu wa huwa bakamu. Ini berjamaah bahasa Arabnya nih. Kalau pengen tahu tuh bahasa Arabnya barusan. Tuh, ngerti nggak? Bahasa Arab barusan ngerti nggak? Pak, nggak ngerti kan? Emang susah. Bacanya juga susah.
Orang tulisannya juga gundul tuh. Tahu yang gundulin siapa? Bacanya susah. Atau nerjemahinya juga susah. Wah. Bagaimana ngejelasinnya? Susah. Tuh ngejelasin namanya takrir. Bahasa Arabnya. Namanya takrir. Itu takrir itu penjelasan. Susah. Makanya kalau guru nggak ada sanad keilmuan, banyak bengongnya. Tapi kalau rajin ngaji dulunya ke guru-gurunya, nggak banyak bengong. Ngejelasinnya santai. Dikirimin sama Allah. Ngocor aja udah. Itu namanya ilham. Wattabi ma yuha. Dikasih, tapi ngaji dulu. Jadi lagi ngajar nih, pada keluar tuh komputernya. Tuh. Kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Kalau versinya mu'alim, laduni itu tetap ngaji. Nanti ketika ngajar ngaji, pada keingetan, biar 30 tahun, biar 40 tahun. Itu asal bawa yang benar. Kalam yaitu sifat yang dibangsakan kepada ada. Karena ngomong itu tidak ada wujudnya. Tapi ada kan? Ada. Tapi goib. Ada wujudnya nggak? Kelihatan nggak? Nggak. Nggak kelihatan wujudnya. Maka dibangsakan kepada ada. Dibilang ada, nggak kelihatan nongkrongnya. Dibilang kagak ada, kedengeran. Itu namanya dibangsakan kepada ada. Ya-nya ya'un nisbah wujudiyatun. Dibangsakan kepada ada. Kita ngomong ada karena memang kita diadakan. Jadi kalam ini dibilang ada nggak kelihatan, dibilang kagak ada bisa dirasakan. Gimana, Pak? Nih ngaji tauhid banyak mikir Pak nih. Makanya kalau giliran ngaji tauhid siapin nih malamnya yang istirahat yang enak. Baru kita ngaji seger. Kalau kagak nanti susah pahaminnya. Qadimatun, dulu tanpa permulaan. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Laisat biharfin, enggak ada hurufnya. Wala sautin, enggak ada suaranya. Tuh. Ini yang aslinya nih Pak nih. Jadi kalau Allah ngomong enggak ada hurufnya, kagak ada suaranya. Lah, terus gimana? Kayak bohong-bohongan. Ini cerita Allah nih, jangan cerita kita. Kalau kita kan dianugerahi bisa ngomong. Kalau kita dianugerahi bisa ngomong. Kalau kita, makanya kita berkeyakinan bahwa Allah berkata-kata. Karena kita benda mati. Dikasih hayat jadi hidup. Ternyata Allah bukan ngasih hidup doangan. Alat-alat ini semua di tubuh bisa berfungsi. Salah satunya lidah. Kita bisa ngomong. Tapi kalau Allah ngomongnya nggak ada hurufnya, kagak ada suaranya. Munazzahatin anit taqaddumi, yang disucikan anit taqaddumi wa ta'akhuri. Enggak ada duluan, enggak ada belakangan. Kalau kita kan ngomong ada duluan, ada. Kalau ngomong sekarang nih, ada muqaddimahnya,
Habis mukadimah ada akhirnya, ada ujungnya. Itu omongan siapa? Omongan kita. Jadi sekarang nih dua ngebahasnya nih. Kadang dipulangin ke Allah, kadang dikembalikan kepada makhluk. Kalau ame Allah nggak ada suaranya, kagak ada hurufnya, nggak ada duluan, nggak ada belakangan, nggak ada mukadimahnya, nggak ada penutupnya. Tuh kalau ke Allah tuh, ya orang nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Nah, terus mengetahui ini buat apa? Katanya dibilangin, ini mutiara. Ya, di dalam tubuh kita banyak mutiara. Mutiara mahal nggak? Mahal kalau tahu. Ini anak kecil bawa-bawa batu rubi. Anak kecil kagak tahu bahwa ini batu rubi. Rubi kan dari yakut, Pak. Teng, pegang-pegang. Ketemu nih sama ahli batu nih. Itu kerannya sama roti mau. Orang dia kagak ngerti. Jadi kita kudu belajar bahwa di tubuh kita banyak mutiara, banyak benda berkeramat. Biar ngerti nih Pak nih, ngaji kalau kejauhan kemana-mana, kenapa nggak diri kita diurusin? Ini urusin. Jadi ngaji tuh kesini dulu, baru keluar. Yang bikin masalah ini, yang suruh nyari solusi ini. Tapi kita sementara kagak paham bahwa di dalam tubuh kita banyak benda karamat, banyak benda-benda yang berharga, mutiara untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kagak tahu gimana? Sementara masalah sehari-hari nggak habis-habis, pusing kita hidup. Padahal solusinya ada di tubuh kita sendiri. Bukan di mana-mana. Di tubuh kita. Karena kita kagak tahu. Ngajinya kejauhan. Nggak pernah ya, mengetahui apa yang ada di dalam tubuh kita. Padahal di sini kalau banyak masalah selesai. Karena yang bikin masalah juga dari sini. Yang ngeberesin siapa? Ya ini juga di sini. Ini sini siapa sih? Nah, itu di situ Pak. Kita terlalu jauh kalau ngaji, nggak dipahamin ke dalam dulu. Banyakan dari luar. Ya hidup sehari-hari banyak masalah melulu. Cara nyari solusinya gimana? Hah? Ribet aja urusan. Karena ngaji itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ulang. Ngaji itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Terus apa? Masih banyak manfaatnya. Salah satunya di antara menggugurkan kewajiban, bagaimana nyari solusi dalam hidup. Karena dalam kehidupan masalahnya bertubi-tubi. Ternyata jalan keluarnya juga ada di dalam tubuh kita sendiri. Kalau Allah nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, disucikan dari muqaddimah, dari penutup, nggak ada. Terus aja jadi nggak kelar-kelar. Kalau kita kan ngomong mulu nih Pak nih, ngomong mulu, capek nggak? Kayak saya beneran begini ngomong mulu, capek. Makanya jangan ditinggalin tidur. Ngomong mulu, namanya juga makhluk. Ngomong mulu, capek.
Lu ngomong capek, ada awalan, ada akhiran. Udah Pak, udah capek dah. Udah, sampai sini aja ngajinya ya. Tutup udah. Ada awalan, ada akhiran. Kalau Allah terus bertutur kata, itu namanya kalamul maknawi. Kalau kalamul lafzi, itu ada awalnya, ada akhirnya. Tapi kalau kalamul maknawi, nggak kelar-kelar. Sementara penjelasan seperti itu. Wa ghairihima dan lain keduanya. Min sifatil hawadisi. Dari sifat-sifat kebendaan. Wal Qur'anul azimu al-maktubu fil masahib. Dan Quran yang agung yang dicatatkan di dalam lembaran-lembaran. Quran yang agung yang dituliskan di lembaran-lembaran. Itu Quran. Buat siapa ya? Al-makru'u bil alsinati, yang dibaca oleh lisan-lisan. Lisannya ada, tapi ngomongnya nggak dikasih sama Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Quran itu manfaat Pak, kalau bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, geletakin aja itu Quran. Makanya kita bersyukur, ya, lisan dikasih. Coba, apa lagi? Head dikasih. Apa lagi? Ngomong dikasih. Kalau lisan kan johir kan? Apalagi lidah buaya, lidah mertua. Lidah sapi enak Pak di sate. Itu yang johir. Kira ngomong sate lidah aja pada melek semuanya. Itu yang johirnya. Di situ secara johir aja dokter apa kepuyengan. Ya Allah, ini saraf kerasa semua ada di situ. Bapak kalau ngerasakan pahit, ngerasain manis, ngerasain asam dan yang lain-lain di lidah semua ada. Begitu mati orangnya, mati rasanya, hilang udah semuanya. Makanya orangnya hidup, orangnya hidup. Tapi mati rasa, enak nggak? Itu baru dikit, ditarik-tarikin, dicabut-cabutin. Rezeki banyak, milik banyak. Oh, tapi ditarik sama Allah nih, pelan-pelan, mati rasa. Kan bendanya masih ada, matanya masih ada, kuping masih ada. Hidung masih ada, tapi kagak bisa nyium. Orang mau pada ngomong, ini wangi amat. Dia mah nggak ngendu sama sekali. Kayak model kayak COVID, hidungnya ada. Alat-alatnya masih ada. Tapi kagak bisa nyium, aneh. Padahal hidung lain, rasa untuk penciuman juga beda. Dicabut aja. Rasa, wah berantakan hidup udah. Biar udah tua juga rasanya kalau masih normal enak. Enak nggak? Ini syukurnya nih yang susah, ya susah. Syukur hidup udah tua, nggak pernah syukur sama Allah. Al-mahfuzu bil qulubi al-munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dipelihara, yang dijaga dengan hati. Diapalin maksudnya itu. Yang diturunkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumuhu musawin. Yang dipahaminya musawin, yang sama. Litilka sifatil qadimatil qaimati,
Sifat-sifat itu yang terdahulu tanpa dulu tanpa kemudian, dulu tanpa al-qadimati, dulu tanpa permulaan, al-qaimati bidzati ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Firman Allah Ta'ala, berkata-kata Allah kepada Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya berkata-kata. Ini yang diambil Nabi Musa di sini. Wa dalilul aqli wala dzalika. Dalil akli atas hal itu annahu law lam yattasib bil kalami. Seandainya Allah tidak bersifat berkata-kata, la tasofa bididdihi, niscaya tidak ada sifat lawanannya. Wa huwa al-bukmu, yaitu bisu. Wa tisafuhu bihi batilun. Bila Allah bersifat bisu, itu batil. Li'annahu naqsun, karena sifat bisu itu kekurangan. Maksudnya mustahil Allah bisu. Ya. Jadi wajib orang mukmin beriktikad bahwa Allah berkata-kata, mustahil bisu. Wa naqsu alaihi muhalun, dan Allah dengan sifat kekurangan itu mustahil. Wa yastahilu alaihi didduhu wa huwal bakamu, dan mustahil atas Allah lawanannya, yaitu sifat bisu. Nah ini para jemaah sekalian, sifat kalam masih panjang nih sebenarnya. Waktunya masih ada nggak? Hah? Ini dari sifat kalam. Apa untungnya? Bahwa Allah bertutur kata, nggak ada huruf, nggak ada suara. Ketika Anda komunikasi menggunakan nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, tokcer. Karena itu cara Allah yang dipakai. Gimana caranya? Kita kan memang udah terbiasa kalau ngedoa teriak. Kalau ngedoa teriak. Udah biasa kita. Padahal Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Tapi kita kalau ngedoa biasanya teriak. Allahumma. Salah apa enggak? Saya kan bukannya nyalahin. Pahamin baik-baik. Saya enggak pernah nyalahin. Allah kalau ngomong la sautun wala harfun. Enggak ada suaranya, kagak ada hurufnya. Sementara kalau kita ngedoa teriak. Kalau teriak ada nggak hurufnya? Ada nggak suaranya? Ada. Kecuali orang budek ya, nggak denger. Tuh. Terus gimana? Sesaat kita kalau minta sama Allah teriak. Sesaat kita kalau minta belajar diem. Dipahamin ini. Karena Allah kalau ngomong nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Orang-orang tertentu nggak banyak ngomong, diem. Terus gimana caranya? Ntar kita diem mulu, dikata budak lagi ntar, dikata Hindu nantinya kalau nggak ngomong. Apalagi kita kalau diundang tahlilan, ya, diundang tahlilan pakai mic, udah pakai mic, suaranya juga dienakin, gitu nggak? Diatur. Kalau diundang tahlilan, kitanya diem
aja. Besek keluar nggak? Eh, Giliran ngomong besek pada senyum-senyum. Kalau ngedoa diundang orang, kitanya diem aja. Besek keluar nggak? Dari tadi nggak ada suaranya, diem aja. Oh. Jadi ada kapan waktu teriak-teriak, kapan waktu diem. Ini yang mahal, Pak. Yang mahal ini. Cuman kadongan kita kebanyakan ngomong. Kadongan kita kebanyakan sampai nangis-nangis ngedoa. Padahal Allah ketika bertutur kata la sautun wala harfun. Dan ini butuh bimbingan spesial. Butuh bimbingan khusus. Nah, mengetahui ini itu satu untungnya, Pak. Yang disebut mutiara nih dia nih. Yang disebut mutiara ini. Buat apa sih ngaji? Masalah banyak kita. Ngaji begini aja. Masa kita nggak bisa cash ke Allah? Ngaji tauhid lagi. Buat apa kita ngaji? Gugurin kewajiban dari dulu. Gugurin kewajiban. Sementara masalah kita banyak bener. Kapan kita punya keyakinan kepada Allah? Kapan kita percaya diri? Supaya kita betul-betul percaya diri kita. Bahwa dalam diri kita banyak sekali mutiara yang Allah kasih. Buat komunikasi dengan salah satunya suatu saat belajar diem. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Karena Allah kalau ngomong nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada suaranya, kagak ada. Oh, ini tinggi, Pak. Habis gimana yang namanya ngaji ya mesti disampaikan. Itu hikmahnya di situ. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah kagak ngomong. Bambu nggak ngomong, pohon kagak ngomong, air nggak ngomong, tanah kagak ngomong, angin nggak ngomong. Kalau dia ngamuk, habis tuh sekampung. Api kagak ngomong, kalau dia ngamuk, habis sudah. Makanya kalau ada orang diomelin, kagak nyaut, nggak ngomong, tinggalin ente. Rusak ente nanti. Kalau ada orang diomelin nih, dimaki-maki, dimarahin, diam aja, nyautin kagak, apa kagak. Ente tinggalin, bahaya itu orang. Bahaya. Masya Allah. Itulah Muhammad. Muhammad itu diomelin, nggak ngelawan, diem. Direndahin, diem. Jangan ngerasa ras paling tinggi. Sebenarnya nggak bener itu. Merasa ras paling tinggi itu nggak bener. Karena kita hidup, ya Pak, namanya juga makhluk sosial, saling Ustadz mulu. Kagak ada orang yang lain selain Ustadz. Ustadz semuanya. Coba. Kampung kalau ustadz melulu nggak bakal bener. Berantem tuh ustadz sama ustadz, ribut besek mulu, coba aja. Kan ustadz udah pintar ngomong. Nih ustadz, nih saya mau korban nih. Ini korban nih. Boleh nggak korban kalau masalahnya begini gini? Nggak boleh. Kan pinter dalil kan kalau ustadz? Pinter nggak? Wih, kalau ustadz pinter nggak dalilnya? Korban nggak? Korban kagak. Kalau ngomong
Pinter bener. Makanya saya nggak pernah nyaut, saya takut dibalikin sama orang-orang, ngomong mulu. Korban kagak. Canda Pak, bercanda. Bercanda. Jangan dianggap beneran. Kalau dianggap beneran terserah. Gitu. Tapi kan survei membuktikan di lapangan. Gitu. Hikmahnya kita membahas kalam. Ini pertemuannya akan datang juga ini lagi aja. Karena ini masih banyak. Tuh. Ya, Bapak kalau tahu mutiara, kalau tahu ada benda karamat, itu kan cuma bahasa doang. Di tubuh kita benda berkeramat banyak. Di tubuh kita benda-benda hikmat banyak. Sebenarnya salah satunya tadi, ente punya senjata. Allah aja juga ngomong kagak. Kalau ngomong nggak ada suaranya, nggak ada. Pakai tuh cara Allah tuh. Komunikasinya sama Allah. Tuh untungnya cuman butuh bimbingan, butuh tuntunan. Nyari gurunya susah. Karena gurunya kebanyakan pinter ngomong. Disuruh diem aja juga nggak bisa. Ngomong lagi aja udah. Apalagi biasanya tukang ceramah. Disuruh baca doa. Nggak mau. Ini ustadz tukang ceramah. Bagiannya dia nggak doa. Nggak mau. Buat tukang ngomong dikasih doa. MC nggak bener nih. Ada nggak di sini? Itu. Tetap aja ramah juga dia. Itu. Amplop kali urusannya. Nggak tahu. Oh, gatal kalau dia ngomong. Masya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Wallahu a'lam.